Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Awal-awalnya liburan. Iya, ini nampaknya kok banyak yang nengok villa kayaknya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dan berkah insya Allah. Karena hakikatnya yang ke villa pun, yang sekarang sedang tasliyah atau bahasa lainnya rekreasi bersama keluarga, itu semuanya dalam rangka mengamalkan ilmu insya Allah. Membersamai keluarga, bahagia bersama keluarga, nyari uang, nyari duit, nyari rezeki, nyari nafkah, kepentingannya juga untuk keluarga. Hanya doa berdoa aja, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Baik, mohon maaf nih, ini belum nampak. Sebentar. Kelihatan Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, Ibu-Ibu semuanya, ini mau memunculkan videonya tapi tidak bisa tampil kayaknya. Baik, Ibu-Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ibadah kurban yang kemudian kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya penyembelaihan hewan kurban, yang ini hanya ada pada agama Islam, di agama lain tidak ada.
Tidak ada agama lain yang punya hari raya kurban, itu nggak ada. Atau hari raya pengorbanan itu tidak ada. Yang hanya ada adalah pada agama Islam saja. Karena kalau sama-sama kita tahu bahwa rangkaian ini, rangkaian tentang ibadah kurban, itu mengacu kepada apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah betapa yakinnya Nabi Ibrahim kepada apa yang setiap Allah perintahkan, apa yang setiap Allah putuskan. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin betul bahwa itu benar adanya. Yang kalau itu menimpa kepada kehidupan kita, kalau itu terjadi pada kehidupan kita, belum tentu kita punya kesanggupan untuk melaksanakan hal itu, walaupun kita yakin. Coba kalau Nabi Ismail diajak bicara, diajak dialog oleh ayahandanya, kemudian pertanyaannya, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi. Allah menyuruhku, Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyembelih kamu, agar aku memotong kamu, agar aku mengorbankan kamu dengan cara memotong, menyembelih. Bahasa Nabi Ibrahim bahasa jawaban Nabi Ismail alaihissalam tertuang dalam ayat itu menyebutkan, wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, ayah laksanakan itu. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bersabar. Ini luar biasa ya Bu ya. Anak yang masih muda, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ayahnya mimpi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih, jawabannya seperti itu. Begitu pula ketika ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan pemotongan itu. Permintaan Nabi Ismail, ayah, jangan engkau tutup mataku. Tidak usah diikat tanganku. Sudah, mataku tidak usah ditutup, biarlah terbuka seperti ini. Laksanakan wahai ayah. Maka ketika kita dalam perjalanan Ibu, bagi yang sudah insya Allah semuanya sudah haji, sudah umroh ibu-ibu semuanya, kalau jalan dari kalau umroh biasanya kan ada acara tasliyah jalan-jalan tuh ke Arafah, kemudian dari Arafah balik, nanti akan ditunjukkan oleh pembimbing. Itu tugu yang ada di atas itu, disitulah dalam sejarahnya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan penyembelaihan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun kemudian diganti dengan gibas, dengan kambing. Itu yang kemudian, walaupun kita belum nyampe ya Bu ya, belum nyampe nengok lihat ada tugu itu sebagai tanda bahwa itulah tempat di mana dilaksanakannya
apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Coba kalau kira-kira Bu, kita yang mimpi, kemudian pagi harinya anak kita ajak dialog, anakku, tadi malam mamah itu mimpi. Allah menyuruhku untuk menyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Mah, kalau menurut saya, Mah, kayaknya mama saja yang saya sembelih. Mama kan sudah tidak lama lagi. Kalau saya usianya kan masih perlu waktu panjang. Biar saya melanjutkan generasi, mama saja yang. Begitu pula bapaknya. Kalau bapaknya mimpi, bahasanya gitu. Udah bapak aja lah. Bapak kan dah tua. Bapak aja yang dipotong. Ini kalaulah bapaknya yang mimpi, anaknya diajak bicara, kemudian istrinya, ibunya diajak bicara. Kira-kira jawabnya gimana, Bu? Mah, tadi malam saya sudah sampaikan kepada anak kita nih. Tadi malam itu saya bermimpi. Allah menyuruhku untuk menyembelih anak kita itu. Jawabnya ibu kira-kira gimana, Bu? Kalimatnya, Pak, teganya, kira-kira begitu. Masya Allah. Makanya kemudian, kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi qudwah, menjadi contoh, jadi imaman linnas, menjadi pemandu, menjadi imam bagi para manusia. Karena memang puncak ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu tidak akan ada yang bisa menanggung, tidak akan bisa menahan tentang kesabaran itu. Jadi bahasa yang paling dekatnya ibu-ibu semuanya, tingkat ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim itu kemudian didudukkan sebagai imaman linnas. Menjadi imamnya para manusia dalam contoh bagaimana berkeyakinan, bagaimana berakidah. Implementasinya seperti apa? Jangankan cuman harta. Kalau memang yang Allah itu minta adalah anaknya, itu menjadi taruhan. Allah akan berikan itu. Ini yang menjadi nilai akidah yang perlu kita contoh, yang harus kita contoh. Bagaimana Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya, kemudian itu menjadi contoh berkeyakinan. Kalaulah kemudian kita tidak sampai tingkat itu, maka kemudian dalam bentuk yang lain, maka hubungannya adalah kalau kemudian kita melaksanakan kurban tahun ini, itu adalah dalam rangka mencontoh yang kemudian jauh di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu anaknya, namanya juga anak itu adalah dzukhrun lil walidayhi fid dunya ila yaumil qiyamah. Anak adalah tabungan, anak adalah deposito kehidupan orang tua baik di dunia sampai nanti di akhirat. Anak adalah zinatul hayatid dunya. Anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ini. Maka kemudian ketika perhiasan yang sangat bernilai kemudian
anak adalah tabungan deposito bagi kedua orang tuanya baik di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau kemudian saat itu diminta untuk dikurbankan, itu dilaksanakan, itu luar biasa. Karena tidak ada deposito yang paling mahal dibanding itu. Kalaulah kemudian di antara kita Allah takdirkan punya anak autis yang kemudian dari kecil sampai sekarang tetap kita urus dengan susah payah sampai kemudian kita tidak pernah pergi. Ini ada teman ngajar di Unisma Bekasi di pasca sarjananya itu. Ini anaknya dari kecil, sekarang sudah usia 25 tahun, perempuan lagi. Autis. Kebetulan saya juga punya saudara dari istri, itu anak yang nomor 8, adiknya istri yang nomor 8. Allah takdirkan seperti itu juga. Sekarang usianya 36 tahun, perempuan juga. Makan harus disuapin, kalau kemudian makan sendiri disajikan begitu, nasinya berantakan kemana-mana. Gitu. Tapi dia sendiri tidak merasa nyaman dengan tempat yang kotor. Ada debunya saja, dia itu gelisah. Tapi dia sendiri ketika makan, nasinya berantakan ke sana kemari juga merasa nyaman. Di sisi lain dia merasa risih kalau kotor, tapi kalau ada makanan berantakan biasa aja gitu. Karena dari sisi makan belum mandiri, urusan kamar mandi belum mandiri, urusan pribadi belum mandiri. Sampai pun seseorang itu Allah titipkan anak yang sampai setingkat ini, ternyata seorang ibu itu tetap mengurusinya. Ini adalah amanah. Kenapa? Anak ini insya Allah nanti dijamin masuk surga. Kenapa? Karena memang tidak ada dosa. Dia belum mukallaf. Akalnya tidak berfungsi sehingga tidak terkena hukum. Ternyata orang tuanya tetap menunjukkan sayang seperti itu. Maka kemudian ibu-ibu semuanya, tidak akan tega, tidak akan mungkin orang tua itu begitu melihat anaknya begitu terus langsung dicekik gitu. Atau dikasihkan orang, masalahnya dia juga berpikir dikasihkan orang tidak mau, dijual juga, nggak laku, kemudian dibuang satu tempat, juga dia tidak akan bisa hidup, tidak akan ngurus, tidak ada yang bisa ngurus. Gitu. Tapi ketika orang itu melihat ini adalah peluang pahala. Saya hanya ingin katakan bahwa orang itu tidak mudah untuk membunuh anaknya walaupun dengan kondisi banyak kelemahan seperti itu. Ini apalagi Nabi Ismail ini sudah lama tidak ketemu. Dari bayi kan ditinggal, dari Mekah dibalik lagi ke Palestina. Nabi Ibrahim ke Palestina. Tahu-tahu ketemu sudah besar, sudah remaja. Kemudian ini satu-satunya anak yang nampak oleh mata di wilayah, di tempat tinggal yang dulu tidak ada tetangga. Begitu ketemu lagi gede, diperintahkan untuk menyembelih. Itu tidak kebayang itu. Jadi poinnya, ibu-ibu semuanya, untuk tingkat sampai di situ Nabi Ibrahim tetap mentaati Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Berarti sebagai orang yang bertakwa, iya. Sebagai orang yang minas sobirin, orang yang sabar, iya. Kemudian minal muhsinin, Nabi Ibrahim itu juga orang yang sangat baik juga iya. Baik gimana Pak, anaknya sendiri dipotong.
Jadi ibu-ibu semuanya, itu poin yang pertama. Dan yang pasti adalah ketika kita melaksanakan kurban, itu tidak hanya semata-mata untuk kita itu menyembelih hewannya saja. Tapi lebih jauh lagi, hakikatnya yang kita lakukan itu adalah bentuk syariah, bentuk ajaran, bentuk syiar yang kita lakukan. Yaitu mensyiarkan ajaran agama kita. Kalau dalam bahasa judul adalah, itu adalah bentuk dakwah kita. Kenapa sih kalau kita berkurban, ukuran yang kita, hewan yang dikorbankan itu mesti harus sehat, yang gemuk. Yang umurnya sudah mencapai ketentuan. Tapi di balik itu semuanya, itu adalah bentuk hewannya. Tetapi nilai yang paling standar adalah menunjukkan bahwa kecintaan seseorang terhadap harta itu, disitulah kemudian orang itu bisa dilihat, orang ini ikhlas beneran apa enggak sih? Mengacu kepada kisah Qabil dan Habil. Jadi ibadah kurban itu semenjak anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil itu sudah disyariatkan. Diperintahkannya saat itu untuk berkorban. Antara Qabil dan Habil ini kemudian berlakulah syariat untuknya saat itu. Qabil dombanya banyak, hewan ternaknya banyak. Ketika berkorban, diperintah oleh Allah, maka yang dipilih adalah domba yang paling kurus, yang sakit-sakitan. Artinya apa? Disitulah menunjukkan bahwa Qabil adalah anak Nabi Adam yang sangat pelit, medit, kikir, apalagi. Kemudian Habil memilih dombanya yang paling gemuk, yang paling besar. Maka disitulah kedua-duanya diperintahkan untuk meletakkan posisi hewan kurbannya itu di satu tempat. Tandanya kalau disambar petir, tanda kalau itu diterima. Ternyata disambar petir punyanya Habil, punya Qabil yang kurus kering itu, dombanya itu tetap ada di situ. Artinya menunjukkan bahwa kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Karena dia pelit. Karena dia kikir. Dan nilai ini jamaah rahimakumullah menunjukkan ketika seseorang itu ada ego pada dirinya, tidak mau kehilangan harta yang sudah ada padanya, maka saat itulah diuji. Itu poin yang kedua. Kalaulah kemudian disebutkan da'watuna ad-da'wah ilallah. Dakwah kita itu adalah berdakwah di jalan Allah. Kalau itu yang menjadi target ibu-ibu semuanya, ternyata berkorban itu tidak hanya
mengeluarkan rezeki kita, membeli hewan kurban yang gemuk, yang sehat, yang besar, kemudian kita lepas. Tidak hanya sebatas itu. Tapi lebih jauh lagi adalah bentuk syariat yang diajarkan tentang dakwah itu sendiri. Ternyata tidak sedikit Ibu, dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di hari Idul Adha itu, ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi seseorang. Ini qadarullah ada kisah. Saya lupa namanya. Ada satu kampung, yang kampung itu hampir setiap bulan warga di situ itu ada yang masuk Islam. Sampai kemudian kampungnya itu disebut kampung mu'alaf. Karena seringnya banyak yang masuk Islam, kemudian gereja menjadi sepi. Semakin berkurang jemaatnya. Akhirnya, pendeta Saifuddin Ibrahim gerah. Masih ingat Bu? Saifuddin Ibrahim? Mohon maaf nih, orang NTB, dia mesantren, kuliah di IAIN sebelum menjadi UIN ya. IAIN Yogyakarta, jurusan Usuluddin. Di fakultas akidah gitu ya. Tapi ujungnya terus kemudian sudah itu menjadi ustadz di satu pesantren. Tapi qadarullah kemudian dia murtad. Begitu murtad, malah melilih menjadi pendeta. Ternyata ibu-ibu semuanya, sekelas pendeta, itu nggak ada yang sekeras Saifuddin Ibrahim itu. Di dalam menjelek-jelekan, mengkritisi tentang Islam. Tidak ada yang seperti itu. Ini orang Islam, mantan ustadz, jadi pendeta, menjelek-jelekan Islamnya itu luar biasa. Dengan bahasa, Islam itu adalah agama kadrun. Jadi Nabi Muhammad itu hidupnya di gurun, agama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka kemudian kadrun itu adalah istilah kadal gurun. Kadalnya itu Nabi Muhammad itu maksudnya. Hidupnya di gurun, maksudnya Nabi Muhammad hidup di gurun, agama Islam turun kepada Nabi Muhammad, kemudian disebarkan kepada yang lain, maka pengikutnya disebut pengikut agama kadrun. Luar biasa kan? Jadi kalau ada istilah kadrun gitu Bu, itu zaman PKI dulu sudah menjadi bahasa untuk menjelek-jelekan umat Islam. Nah, saya ingin katakan Ibu, Saifuddin Ibrahim ini datang ke kampung tadi, orang yang banyak masuk Islam itu. Nama kampungnya itu Uwe-Uwe, Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Karena kepala sukunya masuk Islam, maka warganya ikut masuk Islam. Kemudian ikutlah yang lain itu. Satu demi satu terus sampai gerejanya itu sekarang sepi. Akhirnya pendeta dari Jakarta, rombongan Saifuddin Ibrahim dan pendeta yang lain datang ke sana. Itu masih ada videonya, tahun berapa itu. Tidak terima dengan keadaan orang-orang Kristen yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam itu. Nah, satu saat kemudian Nabi Ibrahim itu datang yang ketiga kali, yang ke sana kemudian diusir oleh warga sana. Kenapa? Karena bahasanya itu bahasa provokatif, mengadu domba,
menanamkan rasa membenci satu sama yang lain. Nah, saya yang ganti memprovokasi, Bu. Kepala-kepala sukunya itu saya temuin di pedalaman itu, kemudian saya bilang, Bapak tua, Raden maksudnya, Bapak tua, ini orang ini, dalam kisahnya orang ini dulu Islam, sekarang jadi Kristen, sekarang jadi pendeta. Apa yang dikatakan dengan kalimat kadrun itu maksudnya begini. Itu saya sampaikan di depan tokoh-tokoh Islam dan Kristen yang ada di pedalaman itu. Kita yang sudah rukun, akur seperti ini, nanti gara-gara orang ini kita bisa berantem satu sama lain. Gara-gara satu orang ini. Keputusannya akhirnya, kesimpulannya, begitu sudah saya sampaikan begitu, kesimpulan warga di situ, tokoh-tokoh di situ, kepala suku di situ, baik yang Islam dan Kristen, sepakatannya adalah, kalau Saifuddin Ibrahim dan yang lain nanti datang ke sini, sampai di jembatan sana, jembatan panjang, di sana itu ada jembatan panjang, Ibu. Kita tangkap di situ, kita lempar saja di kali situ. Dan itu benar akhirnya, begitu Saifuddin Ibrahim datang, dikejar-kejar itu. Kabur balik ke Kupang, terbang lagi ke Jakarta. Obat-obatannya satu mobil ketinggalan. Karena di situ saat itu yang ketiga itu, dia ingin mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis di sana. Sambil bagi sembako. Tapi akhirnya nggak terlaksana. Jadi yang saya ingin katakan, Ibu, di lain kali ternyata ada yang caranya elegan. Ada sekolah sanawiyah swasta di sana. Kemudian, karena ini adalah sekolah Islam, maka guru negeri yang dikirim itu akhirnya guru olahraga. Tugasnya adalah perhatikan dan tolong dilacak, benarkah orang-orang yang sudah masuk Islam di sana itu sudah tertanam keyakinan sebagai teroris. Yang saya dapatkan orang-orang yang sudah masuk Islam di sana menjadi kelompok keras. Coba kamu lihat, sambil nanti ngajar, di luar ngajar olahraga itu, kamu pantau. Akhirnya ternyata ibu-ibu semuanya, guru itu ditugaskan di sekolah itu, di sela-sela waktu sambil keliling, memperhatikan kondisi perkembangan orang-orang yang masuk Islam di situ. Ternyata satu saat datanglah Idul Adha. Begitu Idul Adha itu datang, tentu saja dia tidak ikut sholat Id. Tetapi memperhatikan saat acara pemotongan hewan kurban. Ketika hewan kurban itu dipotong, ketemulah ada poin. Ini orang yang Kristen tidak boleh ikut menjadi panitia kurban, pemotongan hewan kurban. Ini tanda bahwa ini adalah kelompok aliran keras nih. Karena warga di sini punya sikap gotong royong itu dikedepankan. Tapi giliran motong hewan kurban, tidak boleh bergabung. Nah, itu tanda kalau itu kelompok aliran keras. Tapi kemudian sesudah dipotong, ternyata ibu-ibu semuanya, dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian untuk yang non-muslim, panitia korban tidak boleh membagi. Tapi kemudian ada cara yang lain. Cara yang lain adalah kepala-kepala sukunya yang diundang. Dan kemudian
antara kepala suku dengan kepala suku yang lain itulah menyerahkan daging kurban ini. Bapak kepala suku, tolong bagikan hewan kurban kepada warga Anda di sana. Kepala suku yang muslim ini menyerahkan kepada beberapa kepala suku yang lain. Ternyata ibu-ibu semuanya, Masya Allah itu kemudian jadi putar balik. Karena kalau yang menyerahkan itu panitia kurban, itu nanti kena delay. Oh, ini ngasih daging kurban ini dalam rangka agar orang Kristen kemudian tertarik masuk Islam. Kena delay jadinya. Maka caranya adalah kepala sukunya yang membagikan. Itu ternyata ibu, sampai titik itu, guru olahraga tadi kemudian, mana ya yang katanya ini aliran keras, hanya mementingkan orang Islam sendiri. Ternyata orang Kristen juga kebagian. Yang ini dalam kehidupan orang beragama Kristen, motong hewan kemudian dibagi-bagi begini, itu nggak ada cerita, karena memang tidak ada kan. Maka mulai saat itulah ibu-ibu semuanya, guru ini mulai tertarik. Oh, ternyata Islam itu sangat peduli. Ketika ada sesuatu dibagikan kepada yang lain, itu adalah bagian dari kepedulian agama Islam itu sendiri. Lambat laun ibu, ternyata semakin tertanam, yang semula disuruh meneliti tentang kejelekan orang-orang Islam, kejelekan agama Islam, malah justru kemudian qadarullah dia kemudian masuk Islam. Gegerlah itu di NTT. Laskar Kristus turun di situ menginterogasi, kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan ditugaskan di situ untuk meneliti tentang kekerasan, keyakinan, ajaran Islam. Malah kamu kemudian sekarang, tapi kemudian dia tidak bergeming, dia ancam kayak apa juga tidak bergeming. Qadarullah, kemudian guru ini nikah sama guru yang lain. Sama-sama Islam. Saat pernikahan, tidak ada satu keluarga yang mau datang. Orang tuanya nggak mau datang. Keluarga besarnya nggak mau datang. Dari suku ini sepakat, tidak akan ada yang datang. Tapi kemudian sangat bijak sekali, Bapak Arifin Nobisa, ketua suku adat Muslim ini, kemudian datanglah silaturahmi ke sana. Bawa sesuatu yang kemudian dinilai itu adalah sesuatu yang menghargai terhadap suku yang lain, penghormatan kepada suku yang lain. Oh, itu ada jamaah baru kayaknya ya. Jamaah baru salaf itu, ujung itu. Kenal nggak Bu? Cucu mertua itu. Anak saya Bu. Baru datang. Itu Fida. Kalau saya sebut anak mertua mikir gitu ya. Anak mertua. Cucu mertua. Baik. Baik Ibu rahimakumullah. Ini saya ceritakan bahwa itulah dampak salah satu berkorban di pelosok negeri itu adalah menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Yang kemudian menjadi sebuah kejadian datangnya hidayah kepada seseorang. Begitu pula di satu pulau namanya Pulau Kahera. Orang sering menyebut dengan Pulau Kera. Satu lagi ada Pulau Semau. Pulau Semau itu adalah satu pulau tempat kelahiran Leskodat.
Kenal Ibu Leskodat? Mantan gubernur NTT yang sekarang, sebelumnya ya. Mantan gubernur. Di tempat kelahiran itulah ada satu ujung pulau itu namanya Pulau Semau. Yang kemudian dikenal sekarang menjadi Kampung Mu'alaf. Kenapa? Setiap orang Islam yang masuk Islam di sana memilih pindah ke tempat itu. Kenapa? Karena kepala sukunya setiap ada yang masuk Islam memberi hadiah kepada orang yang mu'alaf ini, yang masuk Islam ini, 1000 meter tanah disiapkan bagi yang masuk Islam, silahkan tinggal di situ, kami buatkan rumah sederhana di situ, tinggallah di situ. Sekarang semakin berkembang itu. Maka kalau di pedalaman itu titik yang ke NTT ya, titik yang selalu saya datang itu satu, yang uwe-uwe tadi itu, yang kemudian menjadi gerah. Saifuddin Ibrahim menjadi gerah. Kemudian yang kedua namanya Pulau Kera, nyebrang. Yang ternyata kalau naik perahu itu yang mabuk bukan orangnya saja, sapinya ikut mabuk, Bu. Sampean kan tidak pernah tahu kan? Tidak pernah dengan cerita sapi mabuk. Ternyata mabuknya sapi itu sampai pingsan itu. Karena ombak terus begini, ternyata kelenger itu sapi itu. Begitu sudah merapat di pulau itu loh ya, karena perjalanannya panjang, Bu. Cukup jauh. Sampai-sampai ada beberapa orang di tempat itu, anak-anak di situ karena tidak pernah nyebrang ke kota, ke daratan, dia menyebutnya, oh, sapi itu seperti ini ya. Saya kemudian berpikir, ini Indonesia loh. Anak Indonesia begitu melihat sapi, ternyata baru sekali-kalinya itu melihat sapi. Begitu sapi dituntun menjadi tontonan dan kemudian begitu dipotong dibagi, yang orang di situ memang jarang makan daging. Karena di pulau itu ya cenderungnya pasti ikan laut gitu ya. Jadi ibu-ibu semuanya, kisah-kisah ini kalau saya ceritakan banyak titik yang kemudian orang itu menjadi masuk Islam karena sebab hewan korban itu. Jadi kisah tentang penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha banyak sekali yang kemudian menjadikan hadirnya hidayah kepada orang itu. Yang menjadi titik poinnya adalah, oh ternyata Islam itu sangat peduli tidak hanya kepada orang Islam sendiri. Yang lain pun juga kebagian. Ini cuman saya ingin tayangkan tapi tak bisa nongol. Baik, ini yang
Gaptek ini sayanya Bu nih. Belum bisa mengkonekkan. Baik, ini bentuk yang lain, ibu-ibu semuanya. Jadi kalau disebutkan tadi poinnya itu ada malah nggak jalan. Baik, sekarang kita urut Bu ya. Kita manfaatkan jam 10 berapa Bu? Kita selesai jam berapa? Jam 11, oke. Baik, ini yang pertama kalau dari sisi nilai ibu-ibu semuanya. Sholat itu adalah tiang agama. Penentu orang itu masuk surga atau tidak. Dia mukmin atau kufur kepada Allah, sholat itu menjadi barometer, menjadi tolak ukur. Yang kemudian dalam ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli adalah fi'il amar, kata perintah. Allah yang perintah, kita yang diperintah. Fasalli maka sholatlah. Li rabbika untuk Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Ini menunjukkan ibu-ibu semuanya, sholat dengan kurban, kedudukannya di hadapan Allah, nilai pahalanya sama. Walaupun ada penentu yang berbeda. Kalau sholat menjadi tolak ukur orang ini iman atau kufur. Agamanya utuh atau tidak ditentukan dengan sholatnya. Tetapi berkurban tidak. Kalau orang itu tidak berkorban, tidak otomatis kemudian Islamnya hilang, Islamnya cacat. Dalam konteks tiang agamanya rubuh lah gitu. Nggak sampai di sana. Tetapi bahwa menunjukkan bahwa nilai berkurban di hadapan Allah, tingkat ketakwaannya itu sama. Nilai pahalanya, besarnya sama. Yang membedakan lagi apa Bu? Kalau sholat, satu-satunya ibadah yang bentuk perintahnya itu tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui perantara, tetapi langsung saat Isra dan Mi'raj langsung malaikat Jibril pun juga menunggu. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, tugasku hanya mengantarkan sampai di sini. Selebihnya saya tidak bisa melangkah berjalan sampai mengikuti kamu. Berikutnya tugas kamu sampai menghadap kepada Allah. Poin besarnya adalah perintah tentang sholat. Berarti sholat adalah bentuk ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak melalui perantara. Sementara ibu-ibu semuanya, berkurban, ayat ini melalui malaikat Jibril. Agar kita berkorban, ayat ini melalui malaikat Jibril. Tapi sekali lagi bahwa dalam kajian tafsir,
Kalau satu ayat itu disandingkan, satu kalimat perintah disandingkan dengan bentuk perintah yang lain, itu nggak jauh-jauh beda itu nilainya di hadapan Allah. Begitu. Maka didudukkan orang yang berkorban itu adalah minal muhsinin. Adalah manusia yang baik. Maka sering dikatakan bahwa para muhsinin yang dirahmati oleh Allah itu maksudnya adalah para orang-orang yang berbuat baik. Karena berkorban itu adalah berbuat baik, maka kemudian orang yang melakukan itu disebut muhsinin. Dan kemudian apa jaminannya? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, orang yang berkorban adalah orang yang bertakwa. Karena seseorang itu melepas sesuatu yang dicintai, katakanlah begitu dapat uang, Bu, kalau pulang dari sini, anak kita atau bapak kemudian ngasih, Ma, ini ada rezeki hari ini, dikasihkan 25 juta. Seneng nggak Bu kira-kira Bu? Halo, jawab Ibu, jangan buat emosi. Ya Allah, ini baru denger 25 juta, barangnya kan enggak ada. Ibu bisa senyum-senyum loh. Apalagi ada yang masuk di rekening, ini ada uang untuk mama, masuk 1,5 miliar. Itu rambut keriting jadi lurus itu. Saking senengnya. Ini di handphone saya, Bu. Di rekening saya itu ada uang masuk 1,5 M. Dan seumur hidup itu baru sekali itu. Tapi bukan uang saya itu. Ternyata teman yang punya travel di Saudi sana nitip, tolong uang tanah yang kemarin diobrolin itu, tolong sampai eksekusi, ini uangnya. Jadi numpang lewat dimintain tolong untuk transaksi untuk pembelian tanah itu. Ya sudah, itu sekali-kalinya saya baru melihat, oh 1 miliar itu nolnya segini beneran gitu. Itu baru sekali itu saya. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau kemudian kita diberi ada yang 25 juta, kita sudah senang gitu ya. Maka senangnya kita kepada sesuatu itulah kemudian seringkali menjadikan kita itu jadi pelit. Karena senang itu kemudian nanti bisa beli ini kan sudah hak saya gitu ya. Ya, skincare kan ya. Terus apalagi? Tapi qadarullah kemudian ada tawaran, Bu. Ada sapi nih. Harganya bobotnya sapi itu 600 kilo. Harganya 50 juta. Kalau ibu mau beli, mau korban, saya kasih 25 juta. Diskon 50%. Sapinya sehat, sapinya besar, beratnya. Kalau beli 50 juta, Bu. Kalau ibu mau korban, saya kasih ke ibu. Cukup 25 juta saja. Separuh harga.
Dan itu kalau dituntun beneran Bu, ke tempat hewan kurban, sapi kita itu paling gede itu. Ini antara seneng, bahagia baru mendapatkan uang 25 juta, kemudian ada peluang berkorban, murah, gemuk, besar, sesuai dengan syarat beneran itu. Pilih mana Bu kira-kira? Senyumnya jadi begitu ya, godaannya berat ya. Akhirnya kita berpikirnya minimal tuh ya kayaknya lain kali deh. Kalau ini saya pakai 15 juta saja untuk kurban, berarti namanya enggak 25 juta lagi, namanya tinggal 10 juta. Kayaknya lain kali dah. Lain kali itu bahasanya itu belum nyampe ke lisan, masih di hati. Dialog terus gitu. Gimana Bu? Dan ini beneran ini. Yang saya katakan ini beneran. Ada bapak kepala desa di pedalaman itu. Punya sapi bobotnya 600 kilo. Kemudian Bapak Ustadz, kalau sapi ini dipakai kurban di kampung saudara-saudara kita yang masuk Islam itu, saya kasih 25 juta. Harga di sana 37 Bu. 37 itu yang 600 kilo. Kalau di sini harganya 50 juta. Kalau yang bobotnya 350 kilo, di sini harganya 30 atau 28. Di sana harganya 15 juta. 350 kilo, itu besar itu udah. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian di sisi lain ada nilai sosial. Jadi berkurban itu tidak hanya bentuk penyembelihan kurban, hewan kurban, tetapi itu adalah bentuk kepekaan sosial. Saudara kita di tempat, kalau di sini ya, orang makan pakai lauk daging itu sudah biasa. Bahkan pemulung yang di sini datang ke warteg, makannya lebih banyak, pilihan lauknya lebih banyak karena memang murah. Itu sering makan pakai daging. Tapi bagi saudara-saudara kita yang ada di pedalaman sana, makan pakai lauk daging itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita hujan deras di sini sampai banjir-banjir, di sana masih kekeringan Bu. Kering itu bisa setahun, bisa 1,5 tahun. Di sini hujan sampai banjir-banjir, di sana masih kering juga. Sehingga hasil panen gagal, boro-boro makan daging gitu. Maka kemudian selain bentuk kepekaan, bentuk kepedulian sosial, kita tahu ayatnya sering kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kalimat
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika kita melihat ada saudara kita yang miskin, kita tenang-tenang saja, kita tidak memberi makan, tidak peduli kepada mereka, kita termasuk yang disebut orang yang bohong terhadap agamanya. Ngaku Islam tapi hanya ngaku-ngaku sebagai seorang Islam. Maka kemudian ketika seseorang itu berkurban dengan hewan kurbannya itu, maka dia itu didudukkan sebagai orang yang punya empati, sebagai orang yang punya peduli terhadap saudaranya sesama Muslim. Sementara hadis Nabi menyebutkan malayah tamma bi amril mu'min falaysa minni. Barang siapa yang tidak peduli terhadap nasib yang menimpa kepadanya saudara Muslim, dia bukan golonganku, dia bukan umatku. Artinya apa, Bu? Sangat berisiko. Orang itu hidup di dunia ngaji, berangkat haji, berangkat umroh, tapi ketika seseorang itu tidak berkorban, sementara dia mampu, dia akan didudukkan sebagai orang yang tidak peduli terhadap saudaranya yang lain. Ketika tidak didudukkan sebagai orang yang tidak peduli terhadap saudaranya yang lain, maka Rasulullah katakan itu bukan umatku. Ketika nanti di padang mahsyar orang itu pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad, kepingin mendapat syafaatnya, dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak ada tanda kepedulian terhadap yang lain. Berarti dia bukan umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu nilai kurban dalam kehidupan sosial. Bu, kenapa Bu jadi sedih begini? Tadi baru dengar 25 juta sudah senang. 1,5 miliar. Masya Allah. Tapi insya Allah kami tahu gerakan ibu-ibu dalam konteks kepedulian terus bergulir gitu ya. Ada infak bersama, wakaf bersama, kepedulian bersama yang dikumpulkan, itu adalah bentuk tanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Makanya yang bisanya besar, katakanlah ini kalau rata-rata kalau mahasiswi, pengajian mahasiswi S6 begini, sudah sangat sepuh sekali, susah, selonjor aja susah. Tapi alhamdulillah di usia yang sudah tidak muda lagi, ibu-ibu semuanya, kita paham, seringkali kita itu yang kebetulan sudah pensiun pegawai negeri berarti ada pensiunan. Yang tidak ada pensiunan biasanya ada anak atau cucu kalau bulanan dikirimin. Biasanya begitu. Artinya apa? Apalagi rumahnya besar, tambah pusing. Kenapa? Bayar pajaknya yang pusing. Akhirnya sudah saya yang kecil saja. Alasannya nyapunya biar gampang, ngepelnya biar gampang. Sementara dulu ya maunya yang besar gitu ya. Giliran pas bayar pajak pening gitu ya. Ya itulah kehidupan begitu. Makanya bentuk kepedulian, katakanlah kalau infak yang kita keluarkan ibu-ibu, konsep dalam Islam itu bukan nunggu besar, bukan nunggu banyak rezeki yang kita dapat, tetapi disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra
Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Atau orang-orang yang menginfakkan rezekinya, sebagian rezekinya, baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Maksudnya kalau tanggal tua, tanggal muda, orang itu tetap mengeluarkan infaknya. Pulang dari belanja, ada nggak Bu 2.000 rupiah? Oh, datang ke abang-abang yang dorong keliling, kemudian kita belanja, ada nggak 2.000 rupiah? Kembalian ada kan? Yang 2.000 rupiah itulah kemudian menjadi infak S3 sehari 1.000 saja. Sehari 1.000 saja itu, katakanlah kalau tiap hari saja, masing-masing kita ini, ada kencelengan yang standby di rumah, tulisan, infak S3. Nyari 1.000 kan susah, semangatnya infak sehari 1.000 saja, sehari 1.000 saja, terus dilakukan. Tapi nyari 1.000 susah, yang ada 2.000 yang masuk, kadang ada 5.000 yang masuk, tapi tiap hari masuk. Minimal Ibu, setiap bulan kita bisa nyetorkan infak kita rutin itu 60.000 rupiah. Minimal. Kalau ada nanti 5.000-nya, 10.000-nya, 20.000-nya, tentu saja itu lebih dari 200. Itu namanya infak tidak terasa. Tapi kalau ada yang datang, Bu, infak hari ini 150.000, langsung, huh? Jadi ibu-ibu semuanya, coba kita hitung. Kalau kita niat korban dari sekarang, kemudian korbannya tahun depan, hitung coba. 2.000 rupiah kali 360, berapa itu Bu? Saya matematiknya nggak bagus, makanya saya nggak cepat ngitungnya. Tapi kalau urusan orang-orang yang berapa Bu? 730.000. Berapa tahun kira-kira bisa korban? Kalau nunggu 3 juta, 2 tahun 3 tahun lah ya. 3 tahun 3 juta, patungan sapi bisa. Yang luar biasa itu kan ada orang seumur hidupnya dia tidak bisa berkorban, sementara ngerokok bisa. Rokok satu bungkus 30.000. 30.000 sehari 2 bungkus berarti 60.000. 60.000 kali 300. 21 juta. 21 juta Bu, itu sapi yang beratnya 400 kilo itu 1 tahun. Kalau mau umroh 2 tahun, tahan aja ndak ngerokok. 2 tahun, itu sudah umroh plus itu. Turki 6 hari, selebihnya Mekah Madinah. Tapi bilangnya, gimana ya, saya ndak punya uang. Akhirnya apa? Seumur hidup orang itu ngerokok bisa, tapi korban nggak bisa, umroh nggak bisa. Kenapa? Karena mindsetnya yang salah. Begitu Bu ya. Insyaallah, tak terasa dah kelewat 1. Ngomong apa sih Bu kita ini? Ini belum masuk di handphone saya, nanti ke Bu Dewi aja ya.
PowerPoint-nya ada 20 PowerPoint sambil dibaca-baca nanti. Baik, akhirnya ibu-ibu semuanya, ini kalau masih ada yang belum sempat ya, yang belum sempat nyetorkan bayar korban, ingin berkorban, kalau satu sapi harganya 21 juta, itu yang bobotnya 400 kilo. Berarti per orang 3 juta. Alhamdulillah saya untuk di pedalaman ada 3 sapi, tapi yang sapi yang ketiga masih 4 lagi yang belum. Mudah-mudahan dimanapun saja insya Allah berkah ibu. Baik, gimana Pak? Kemarin saya sudah kadung korban di kampung. Enggak apa-apa. Insya Allah semuanya itu manfaat berkah insya Allah. Tapi kalau kemudian bisa ikut yang di pedalaman, itu bagian menjadi dakwah kita. Ibu-ibu majelis taklim sini mau patungan semuanya, mau ambil yang 600 kilo tadi atas nama semuanya juga nggak apa-apa, bagus juga gitu. Belum ada yang ambil sampai boleh. Kan konsepnya kita itu bukan sapi satu untuk 7 orang. Sapi satu pun, bahkan kambing satu yang kita serahkan itu untuk satu keluarga kita juga boleh. Gitu. Karena catatannya di hadapan Allah bukan satu untuk 7 orang, bahwa ada fikih yang seperti itu iya. Tapi kemudian disebutkan satu kambing untuk satu keluarga, satu sapi untuk satu keluarga. Kalau saya sama anak cucu kemudian semuanya ada 24 orang. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu lahir cucu baru yang ke-12. Ini 57 cucu sudah 12. Ini bener aki-aki bener Bu, ini urusannya sama orang aki-aki di sini. Baik. Jadi yang sudah nikah 4. Yang pertama anaknya 4, yang kedua anaknya 4, yang ketiga 1, yang keempat belum, yang kelima 2. Tambahan cucu 1 lagi, cucu angkat, ada di Mesir. Jadi 12. Baik Ibu, yang pasti yang cucunya sedikit, mudah-mudahan Allah kumpulkan di surga. Yang cucunya banyak, satu saat juga Allah kumpulkan di surga juga. Karena perjuangan kita adalah pada akhirnya, kalaulah Allah pisahkan kita di dunia satu demi satu, dipisahkan dengan suami karena suami meninggal duluan, atau istri yang meninggal duluan, atau anak atau cucu kita yang meninggal duluan. Yang kita inginkan adalah apa yang Allah sebutkan, alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kami akan satukan nanti di surgaku bersama anak keturunannya. Syaratnya apa? Nah, dalam kajian kita di awal sudah saya sampaikan, pastikan keluarga kita akidahnya semuanya sama, menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Karena ada yang mertua saya itu 4 bersaudara yang bisa dipastikan ketika nanti meninggal, kebetulan satu juga sudah meninggal, ini tidak bakalan ditemukan di surga, 4 ini. Kenapa? Yang satu ketua Persatuan Wanita Katolik se-Indonesia, perempuan. Yang satunya anaknya jadi pendeta, jadi pastor. Yang 2 Muslim, yang 1 sudah meninggal. Artinya kalau kondisi begini, Allah tidak akan satukan nanti di surga. Karena
kata kunci terakhir dalam penutupan kaji ini, Ibu, laisa ribat illa ribatil akidah. Tidak ada ikatan yang kuat sampai nanti di hadapan Allah kecuali ikatan akidah. Yang menyatukan kita nanti di surga bersama keluarga itu kalau akidahnya sama. Maka ini semuanya adalah kurbanku, dakwahku. Satu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, kita ingin ambil bagian di dalam dakwah dengan cara berkorban itu menanamkan, mensyiarkan nilai Islam. Yang ketiga, agar itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim, sesama kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjuang ibu-ibu semuanya. Nanti kalau ada yang masih ingin ikut berkorban, kita buka sampai tanggal 25 insya Allah. Atau barangkali saudaranya nanti, gimana ya, saya mau korban, sudah tutup sana sini. Nah, kita masih buka sampai tanggal 25 insya Allah. Tapi catatannya begini, kalau nanti daftar korban yang keempat ternyata itu hanya 3 orang, berarti kurang 4 orang lagi kan kalau satu grup gitu. Nanti akan kita belikan kambing. Tetap korban tapi bentuknya kambing karena belum terpenuhi. Itu korban berikutnya kalau belum terpenuhi. Tapi prinsip paling dasar insya Allah kita masih membuka. Mudah-mudahan ibu-ibu dan keluarga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan, baik berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah umurnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.